warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Dalam video kali ini saya akan mencoba sebuah lampu LED X16 yang saya beli di toko online. Untuk yang soket H4 ini 384.000. Soket selain H4 yang single beam, kalau H4 ini kan double beam, yang single beam itu harganya lebih murah 100.000, yaitu 280.000. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Jadi saya akan mereview sebuah bohlam LED untuk kendaraan, khususnya di mobil yang soket H4. Kemudian untuk seri LED X6 ini, dia ada beberapa soket yang bisa kita pilih, H11, H7, HB3, dan HB4. Bisa kalian cek di link pembeliannya. Nah, ini saya beli 384.000. Sebenarnya ini sudah 1 bulan yang lalu saya beli sejak pengambilan video ini, tapi baru saat ini saya sempat untuk mereview produk ini. Untuk produk seperti ini banyak dijual di toko online, harganya itu bervariasi ya. Tapi untuk harga normalnya yang tipe H4, soket H4 380 ribuan. Lalu tipe yang soket selain H4 itu sekitar 280 ribuan. Banyak sih reseller yang beli bohlam LED ini dan menjualnya lagi dengan harga yang lebih tinggi. Dan untuk link pembelian pada saat saya beli LED ini, yang soket H4 itu kebetulan sudah habis stoknya. Kemungkinan saya akan cari di link-link lain, tapi mungkin harganya akan lebih tinggi sedikit. Dan kalau misalnya yang tipe LED X6 ini sudah habis stoknya, saya akan carikan dan saya taruh linknya di bawah di deskripsi video ini dengan LED yang spek sama tapi harganya tetap sama. Jadi jangan kecewa kalau misalnya saya taruh link di bawah ini itu tipe LED-nya berbeda, karena kebanyakan untuk lampu kendaraan di mobil maupun di motor banyak rebrand ya. Dan saya akan taruh linknya kalau misalnya LED X16 ini sudah habis. Saya taruh produk-produk yang spesifikasi yang sama, kualitas sama, harganya sama. Lanjut, sekarang di sini dusnya seperti ini, kecil saja ya. Di bagian belakang di sini saya ada lihat untuk spesifikasinya. Serinya X16 White. Voltasenya bisa di DC 9 volt sampai 36 volt. Jadi di mobil truk yang 24 volt ini sudah bisa dipasang. Wattnya 130 watt per set atau sepasang 130 watt. Jadi kalau misalnya satu piece itu 65 watt. Nanti saya akan coba ukur berapa real watt yang saya dapatkan. Kemudian lumensnya ini 30.000 lumens per set. Jadi kalau satu piece itu 15.000 lumen. Color temperaturnya 6.000 Kelvin atau warna putih. Di sini ada petunjuk kalau dia sudah waterproof IP67, low temperatur 65 derajat Celcius. Nanti saya coba juga untuk hitung panas pada body LED ini berapa derajat Celcius ya. Di dusnya cukup menjanjikan ya. Sekarang saya coba lepas. Ini dusnya sistem magnet seperti ini. Dengan penglihatan dus seperti ini ya cukup menjanjikan lah. Harganya nggak mahal, di bawah 400 ribuan, 200 sampai 300 ribuan ya. Tapi kalau dilihat dari pengemasannya ini seperti LED premium yang harganya lebih dari 1 juta. Next, sekarang kita coba lihat di sini ada 2 kotak dan isi di dalam dusnya ini ada sepasang. Harga yang saya sebutkan tadi untuk sepasang LED-nya ya. Saya coba ambil satunya, jadi dia kotak dus di dalamnya terpisah lagi dengan pengemasan yang menurut saya menjanjikan ya, atau terlihat premium tapi dengan harga yang lebih murah. Oke, di dalam satu kotak kecilnya ini terdapat satu piece bohlam LED X16 nya. Jadi untuk drivernya sudah eksternal atau terpisah dari LED-nya yang seperti kalian lihat ini. Saya coba ambil satunya lagi ya. Oke, next, dari sini saya lihat sih kualitas dan materialnya oke sih. Sekarang saya rapi-rapikan dulu. Nah, sekarang kita coba lihat di sini untuk drivernya eksternal dengan balutan atau dibungkus. Pembungkusnya ini bukan plastik tapi besi ya. Jadi penyerapan panas ini sangat baik. Ini soket H4 dengan seperti ini soket kabelnya. Untuk pembungkus kabel juga terlihat bagus. Di sini terasa seperti LED premium seperti yang kalian lihat di sini ya. Bukan pembungkus kabel yang biasa. Di sini pada LED-nya dia sudah dilengkapi dengan kipas pendingin. Warnanya di sini
cukup mencolok warna merah, kemudian materialnya full aluminium. Yang soket H4 ini seperti ini lempengannya, dan ini bisa kita adjust lagi untuk posisi LED-nya. Jadi kalau misalnya di soket H4 kita harus setting lagi seperti ini kalau sudah terpasang dengan memutar bagian bokongnya untuk mendapatkan hasil cahaya cut off yang baik. Di sini untuk lempengannya kita bisa lepas, putar seperti ini, kita bisa lepas ya. Jadi kalau untuk pemasangan khusus H4 ini, LED dengan soket H4, kita pasang dulu lempengan ininya ke headlampnya, kemudian kunci lagi pengaitnya, lalu pasang karetnya, baru kita pasang LED-nya seperti ini. Posisinya itu harus kalian perhatikan. Ini posisi bagian atas seperti ini, posisi bagian atasnya. Jadi ini yang di bagian atas ya, nih yang di bagian atas. Jangan sampai salah. Dengan sedikit diputar ya, mungkin di beberapa headlamp mobil beda-beda output untuk cut off-nya. Untuk mendapatkan hasil cut off yang baik, kita harus memainkan atau mengadjust di bagian LED-nya seperti ini dengan memutar bokong. Oke, di bagian sini dia dilengkapi dengan heatsink dan juga dilengkapi dengan head pump, tapi bukan yang double head pump ya. Di sini single head pump dengan daya output 65 watt dan menggunakan sistem pendingin single head pump. Agak kurang meyakinkan sih 65 watt. Kemudian yang saya lihat di sini untuk emitter LED-nya gak besar-besar sekali, kecil ya. Bukan yang berbentuk jumbo ya. Agak meragukan sih untuk nilai watt atau power yang bisa sampai 65 watt. Nanti saya coba ukur ya untuk real wattnya berapa. Oke, untuk drivernya di sini seperti ini. Katanya ini sudah CAD BOSS untuk drivernya. Untuk finishingnya juga baik, terasa dan terlihat seperti LED premium. Kalian bisa perhatikan untuk potongan-potongan body heatsinknya, ya terasa sih bagus. Untuk potongannya rapi, kemudian materialnya juga terasa solid. Sekarang saya coba dulu nyalakan dan kita hitung untuk real wattnya berapa. Saya akan gunakan power supply 12 volt DC dan tegangan di sini saya gunakan 13,3 volt. Tegangan rata-rata pada saat mesin menyala, mobil maupun di motor ya. Dan untuk LED X16 ini yang soket H4 kita bisa pasang di mobil maupun di motor asalkan soket headlampnya itu sama ya atau sesuai. Untuk yang soket H4 dia ada 3 cabang. Untuk yang di sini ini adalah arus standby. Yang bagian atas ini arus low beam atau lampu dekat. Yang di bagian ini adalah arus high beam atau lampu jauhnya. Sekarang kita coba lihat apakah dia non polaritas atau positif negatifnya bisa kita bolak-balik. Untuk di bagian arus standby-nya saya kasih positif. Kemudian yang low beam saya coba kasih negatif. Apakah dia non polaritas? Oke, menyala. Low beam, high beam menyala. Sekarang saya coba balik dengan di bagian arus standby-nya saya kasih negatif, tadi positif ya. Oke, menyala. Jadi dia non polaritas ya, positif negatifnya bisa kita bolak-balik. Nah, sekarang kita coba lihat untuk real wattnya berapa yang bagian lampu dekat atau low beamnya dulu. Sudah menyala. Wow, luar biasa terangnya. Sekarang kita coba lihat untuk wattnya. Maaf, ini agak silau. Jadi untuk watt meternya nggak kelihatan ya. Saya coba sembunyikan di sini. Di sini menunjukkan angka 43,9 watt. Yang tadi saya lihat sih 44 watt ya. Kalau nggak salah di 44 watt start awalnya. Jadi dia nggak sampai 65 watt. Bahkan di 50 watt pun dia nggak sampai ya. Jadi untuk real watt atau start awalnya yang saya dapat di 44 watt. Sekarang di 43 watt. Jadi dia nggak sampai di angka 60 watt atau yang spek ya. Dituliskan di sini di 130 watt per set atau sepasang. Satu pitch-nya jadi 65 watt, tapi dia nggak sampai. Di sini sudah menunjukkan angka 42,7 watt. Saya akan nyalakan dulu beberapa menit hingga 15 menit lebih dan kita coba lihat untuk stabilnya di watt berapa. Ini saya coba nyalakan dan saya posisikan seperti ini biar kipasnya nggak ketutup ya. Saya posisikan seperti ini saja dan di sini sudah angka 42 watt. Saya nyalakan dulu sekitar 15 menit lebih dan kita lihat stabilnya di watt berapa. Dan nanti saya akan coba ukur untuk temperatur panas pada bodi LED-nya juga di bagian drivernya berapa derajat Celcius. Baiklah,
Nah, jadi di sini sudah sekitaran 20 menit lebih saya nyalakan, dan untuk wattnya dia stabil di 39 watt. Yang tadi startnya 43 sampai 44 watt, sekarang turun atau dropnya di 39 watt. Jadi ya turunnya sekitaran 4 sampai 5 watt ya. Tapi untuk nilai atau angka yang sampai 65 watt ya nggak sampai segitu untuk real watt yang saya dapatkan ya. Stabilnya di sini di 39 watt. Tapi untuk sebuah LED seperti ini turun atau drop itu wajar ya dari sebuah lampu LED. Dengan spesifikasi segini sudah tergolong LED premium sih seperti ini. Contohnya dengan LED premium yang dinilai watt 45 watt ya. Selanjutnya saya coba ukur untuk temperatur panasnya yang di bagian drivernya dulu. Oke, jadi untuk di drivernya yang di sini menunjukkan angka 82 derajat Celcius. Oke, di bagian sininya di 86 derajat Celcius. Cukup panas ya untuk drivernya, tapi dengan konsumsi watt segini wajar sih untuk panasnya. Di bagian LED-nya di bokongnya ini sekitaran 56 derajat Celcius untuk di area bokongnya. Untuk di area batang LED-nya saya coba untuk yang di titik LED-nya ya. Di area titik LED-nya sampai 92 derajat Celcius. Ya nggak sampai sih di angka 100 derajat Celcius. Cuman kalau dibandingkan dengan sebuah bola halogen standar mobil, ini ya pastinya lebih dingin ya. Jadi jangan disangka kalau sebuah LED itu lebih panas dari halogen. Yang saya tahu LED itu lebih dingin dari sebuah halogen standar mobil karena dia ada sistem pendinginnya seperti heatsink dan kipas. Jadi untuk real watt yang saya dapatkan di angka 39 watt stabilnya. Kemudian untuk drivernya panasnya itu sampai di angka 80 derajat Celcius, dan di bagian bokong LED-nya di angka 50 derajat Celcius, di bagian batangannya ini di sekitaran 90 derajat Celcius. Tadi saya lupa menunjukkan untuk real watt di bagian high beam. Ini di low beam ya di 39 watt. Saya coba kasih arus di high beamnya. Di high beam dan low beam itu sama di 39 watt stabilnya. Dan pada saat low beam, ini kan low beam nih, emitter low beam dinyalakan. Pada saat high beam itu emitter high beamnya menyala. Jadi low beam mati pada saat high beam dinyalakan. Jadi pada saat high beam nggak nyala dua-duanya, hanya high beam saja yang menyala. Itu bertujuan agar temperatur panas pada LED ini bisa lebih terjaga ya. Dan tadi yang sudah saya tunjukkan kalau sistem pendinginnya menggunakan heatsink, kipas, dan single head pad, bukan double head pad ya. Ya saya sih nggak yakin ya di angka 60 watt, karena untuk angka 60 watt minimal pakai double head pad. Ini kan masih single head pad. Nah sekarang saya akan coba untuk test drive untuk bohlam LED X16 ini. Nanti saya coba ukur juga untuk lumensnya pada saat terpasang di headlamp mobil. Jangan kemana-mana, kita lihat hasilnya di jalan raya dan saya test drive. Kita coba lihat juga untuk lumensnya berapa. Oke, jadi LED X16 nya sudah terpasang baik di mobil Suzuki Swift dengan headlamp soket H4 ya. Untuk kondisi headlamp di sini reflektor dan mika headlamp itu dalam kondisi baik. Kemudian untuk posisinya sudah saya atur, posisinya seperti ini. Bisa kalian perhatikan. Untuk saya yang di posisi depan mobil ini yang terpasang LED-nya, di sini saya nggak merasa silau ya, karena untuk settingan sorotannya sudah saya setting tingginya, makanya dia nggak silau. Tapi nanti kita coba lihat di jalannya. Oke, jadi ini adalah posisi low beamnya dan saya perhatikan cut off-nya di sini tidak terlalu rapi ya, agak buyar. Untuk cut off-nya juga dia ada sedikit bias atau cahaya yang bocor di bagian atasnya. Tapi kalau untuk kepadatan cahaya di bagian tengah-tengahnya ini mantap ya, atau terlihat padat. Ini untuk posisi low beam, ini high beam. Bisa kalian perhatikan untuk cahayanya low beam, high beam. Ini kondisi terang di sekitarnya dengan LED-nya saya matikan. Kalau saya nyalakan, posisi dim ya, seperti itu. Oke, di sini saya akan coba ukur luxnya berapa ya.
Dan untuk jarak pengukuran yang saya lakukan itu 5 meter ya, dari dinding di sana sampai posisi di permukaan headlampnya ini 5 meter. Ini saya nyalakan dua-duanya, tapi untuk cahayanya saya ukur di salah satu sisinya. Oke, di jarak 5 meter ini yang saya dapatkan 4546 lux. Luar biasa nilai lumensnya yang tinggi ya, tapi perlu diingat ini pantulan cahaya dari reflektor langsung ya, nggak bisa disamain dengan nilai lumens kalau dibandingkan dengan proyektor ya, lensa proyektor atau biled ya, ini di reflektor. Tapi kalau dibanding dengan halogen standar, ini tentunya jauh lebih tinggi ya. Untuk halogen standar dengan jarak pengukuran seperti ini hanya mendapatkan 600 lux atau di bawah 1000 lux ya. Ini 4546 lux, lebih dari 3 kali lipat terangnya dari halogen standar yang 60 watt ya. 55/60 watt. Untuk low beam saya dapat 4546 lux. Kita coba high beamnya berapa. Nah, sekarang posisi high beam dan saya akan ukur luxnya yang di bagian salah satu sisinya yang di padat cahayanya ini ya. Jadi nggak dua sisi sekaligus saya hitung. Tadi low beam dapatnya 4500. Sekarang kita coba high beamnya. Oke, jadi di posisi high beam itu nggak setinggi yang low beam tadi, tapi itu tergantung juga di reflektor mobilnya ya, dengan bentuk reflektornya. Tapi dengan nilai segini, ini sudah memuaskan ya. Nah, sekarang saya akan coba test drive untuk LED X16 ini. Simak terus ya video ini. Oke, jadi ini adalah hasil dari LED X16 nya yang bisa kalian perhatikan. Ini luar biasa ya. Untuk harga LED yang 200 sampai 300 ribuan, ini mantap sekali ya cahayanya ya. Untuk cahayanya ini terang, padat dan jelas. Cut off-nya memang nggak terlalu baik, masih ada sedikit berantakan. Untuk bagian bawah-bawahnya juga sedikit ada blind spot, tapi di bagian tengahnya ini yang fokus kita bisa perhatikan ya. Ini luar biasa nih, mantapnya nih. Ini untuk low beam. Pada saat high beam, ini high beam, ini low beam. High beamnya juga sangat jauh sekali ya untuk sorotannya. Bisa kalian perhatikan, ini untuk jauh sorotan dari high beamnya luar biasa mantap. Oke, saya coba dulu test drive dan kita lihat hasilnya bagaimana.
Oke, jadi setelah saya test drive di jalan untuk LED X16 ini benar-benar jempolan ya. Harganya low budget tapi hasilnya itu terasa premium. Untuk terang segini saya bisa bandingkan atau saya bisa samaratakan dengan LED-LED yang harganya itu di atas 1 juta ya. Luar biasa untuk LED X16 ini. Untuk terangnya di sini luar biasa padat dengan jumlah lumen yang sudah kita hitung tadi di 4000 lumens ya, low beam, high beam. Tapi walaupun begitu untuk cut off-nya tergolong tidak terlalu baik, tapi masih dalam batas toleransi ya. Dan untuk rata cahayanya ini sedikit agak buyar, tapi juga dalam batas toleransi. Masih terlihat oke di jalan pada saat saya gunakan tadi. Untuk hasil terangnya ini luar biasa menurut saya di LED yang harganya itu 200 sampai 300 ribu. LED ini ada beberapa tipe soket ya, H4 yang saya gunakan ini, kemudian H11, H7, HB3 dan HB4. Tapi saya cek di marketplace untuk LED X16 ini stoknya itu banyak yang menipis. Kalau kalian tertarik dengan LED ini sebaiknya segerakan ya, takutnya LED ini habis stoknya. Adapun yang menjual itu dengan harga yang lebih tinggi ya, karena LED ini saya kira pastinya akan susah didapatkan ya. Hasilnya terang, harganya murah yang bisa kalian perhatikan di sini. Ini bukan seperti LED-LED yang harganya itu di bawah 500 ribu ya. Untuk hasil terang segini seperti LED yang harganya di atas 1 juta. Luar biasa menurut saya. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Mungkin begitu saja video saya kali ini tentang test drive dan review LED X16 ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorial lainnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Oke, saya coba ngedim ya. Luar biasa untuk terang di sekitarnya seperti ini pada saat saya dim. Seperti itu. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.